gigih dan tekun dalam doa. Jadi Petrus ditahan di penjara, tetapi doa yang sungguh-sungguh untuknya terus-menerus dilakukan kepada Tuhan oleh gereja, jemaat, Kisah Para Rasul 12 ayat 5 AMPC. Tuhan Yesus menekankan perlunya kita berjaga-jaga dan berdoa selalu. Dalam Lukas 21 ayat 36, misalnya, dia berkata, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Dalam Lukas 18 ayat 1, dia juga berkata, mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Rasul Paulus lebih lanjut menekankan ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Mengapa begitu banyak penekanan untuk kita berdoa? Ingat kata-kata Yesus, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10, Lukas 11 ayat 2. Dia ingin kehendaknya ditegakkan di bumi seperti di surga. Dia menganggap umatnya bertanggung jawab untuk mewujudkan kehendaknya di antara bangsa-bangsa. Dia membiarkan kita menjalankan dunia bersamanya, menekankan bahwa kehendaknya jadi pada bangsa-bangsa di dunia melalui pelayanan doa syafaat. Lukas, dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1-5, misalnya, menunjukkan kepada kita dampak dari doa syafaat yang tulus dan berkelanjutan dari orang-orang kudus. Herodes, sang raja, berusaha menindas gereja dan mengeksekusi Yakobus, salah satu murid Tuhan, untuk menyenangkan orang Yahudi. Termotivasi oleh tanggapan yang menarik dari orang-orang Yahudi, dia melanjutkan untuk menangkap Petrus. Herodes pasti mengira bahwa membunuh Petrus, pemimpin kelompok itu, akan menjadi cara paling strategis untuk menghancurkan semua yang diperjuangkan jemaat. Namun, jemaat tetap teguh berdoa untuk Petrus. Saat Petrus berada di penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah, Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Saat jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh dan gigih, ada campur tangan dari surga. Malaikat Tuhan muncul dan membebaskan Petrus dari rantainya dan membimbingnya ke tempat yang aman. Dia kemudian pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, di mana jemaat berkumpul dalam doa yang sungguh-sungguh, Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Belajarlah untuk gigih dan khusyuk dalam berdoa. Ingat apa yang Alkitab katakan dalam Yakobus 5 ayat 16 AMPC, doa yang sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, terus-menerus, dari seorang yang benar sangat besar kuasanya, dinamis dalam pekerjaannya. Bertekunlah dalam doa sampai ada perubahan. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah apapun melalui doa-doa kita. Tuhan membuatnya demikian. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku waspada dan bijaksana, memahami peranku dalam membangun kebenaran-Mu di bumi dan di hati manusia. Aku menyatakan bahwa bangsa-bangsa dan pemimpin dunia berada di bawah pengaruh ilahi dari kekuatan besar-Mu, dan bahwa roh-roh jahat yang bertanggung jawab atas kejahatan dan segala bentuk kegelapan di bangsa-bangsa telah disingkirkan, dan kedamaian berkuasa, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Matius 21 ayat 22, Yakobus 5 ayat 16, 1 Tesalonika 5 ayat 17.